Adiaksa. Perkenalkan, nama saya Juliana Catherine Tri Sumarna, siswa PPPJ Angkatan 80 Gelombang 1 kelas 5. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penanganan perkara koneksitas oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Perkara koneksitas adalah perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih, yaitu yang terdiri dari warga sipil dan anggota militer atau prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pemeriksaan koneksitas diukur dari dua hal. Yang pertama, diukur dari kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua, jika kerugian yang ditimbulkan itu lebih banyak terdampak pada kalangan militer, maka proses pemeriksaan ini diperiksa dan diadili pada peradilan militer, walaupun lebih banyak pelakunya adalah warga sipil, tetap pada peradilan militer. Proses hukum perkara koneksitas. Proses hukum perkara koneksitas terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Kemudian, untuk penyidikan telah diatur dalam pasal 89 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terdiri dari suatu tim tetap yang terdiri dari tim penyidik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Kemudian ada juga polisi militer serta auditor militer atau auditor militer tinggi sesuai kewenangan mereka masing-masing menurut hukum acara yang berlaku. Penentuan peradilan koneksitas telah diatur dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penelitian bersama ini dilakukan oleh jaksa atau jaksa tinggi dan auditor militer atau auditor militer tinggi terhadap hasil dari penyidikan tim. Kemudian, hasil penelitian ini akan dituangkan dalam berita acara yang akan ditandatangani oleh para pihak. Apabila terjadi persesuaian pendapat, maka jaksa atau jaksa tinggi melaporkan kepada jaksa agung dan auditor atau auditor militer tinggi melaporkan kepada Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun, apabila terjadi perbedaan pendapat, masing-masing dari mereka harus menuangkannya secara tertulis dan tetap melaporkannya secara berjenjang. Kemudian, apabila perbedaan pendapat itu masih berlangsung, maka yang menentukan adalah jaksa agung untuk ketentuan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara koneksitas ini. Apabila proses peradilan ditentukan di peradilan umum, maka majelis hakim terdiri dari setidak-tidaknya 3 orang yang terdiri dari hakim ketua adalah hakim ketua peradilan umum dan hakim anggota terdiri dari hakim militer serta hakim peradilan umum secara berimbang. Sebaliknya, apabila peradilan ditentukan yang berwenang adalah peradilan militer, maka hakim anggota adalah terdiri dari masing-masing hakim peradilan militer serta hakim dari peradilan umum secara berimbang, namun hakim ketua adalah dari hakim lingkungan peradilan militer. Perkara koneksitas ini sebenarnya telah sering terjadi di Indonesia, namun penanganan perkara koneksitas pada prakteknya tidak oleh tim tetap. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Peradilan Militer, serta Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai tim tetap yang harus menangani perkara koneksitas dari awal penyelidikan hingga akhir proses pemeriksaan pengadilan. Penanganan perkara koneksitas yang tidak tepat menyebabkan adanya disparitas. Dalam hal ini adalah disparitas pemidanaan atau yang sering disebut dengan perbedaan penjatuhan pemidanaan. Yaitu akan ada kesenjangan penjatuhan pidana terhadap warga sipil maupun warga militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia. Contoh disparitas yang telah terjadi. Ada disparitas pemidanaan pada daerah Kejaksaan Negeri Medan. Meskipun perkara ini adalah koneksitas yang telah dilakukan oleh warga sipil dan prajurit TNI, namun ditangani secara sendiri-sendiri, di mana warga sipil ini ditangani oleh jaksa penuntut umum pada peradilan umum dan dijatuhi pidana sebanyak 15 tahun. Sedangkan
anggota TNI yang berpangkat sertu ditangani oleh auditor militer pada peradilan militer. Kemudian sertu yang telah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan warga sipil sebelumnya ini hanya dijatuhi pidana selama 3 tahun saja. Disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana ini sangatlah tinggi dan ada kesenjangan dalam praktiknya. Contoh yang kedua, ada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil di daerah Bengkulu bersama dengan anggota Tentara Nasional Indonesia terkait tindak pidana narkotika. Kemudian warga sipil ini ditangani pada peradilan pidana umum oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhi pidana selama 17 tahun. Sedangkan anggota Tentara Nasional ini ditangani pada peradilan militer oleh auditor militer dan dijatuhi pidana sebanyak 3 tahun saja. Lagi-lagi disparitas terjadi pada praktek hukum peradilan penanganan perkara koneksitas. Adanya disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara koneksitas telah menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana menurun. Untuk itu, Jaksa Agung Republik Indonesia telah membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer pada tahun 2021 untuk menjawab dan memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, khususnya penanganan perkara koneksitas. Jampitmil menangani perkara koneksitas tanpa membeda-bedakan subjek hukum, baik itu warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer. Kemudian, pada tahun 2023, Jampitmil telah menangani kasus besar seperti tindak pidana korupsi tabungan wajib perumahan Angkatan Darat atau TWPAD dengan nilai kerugian sebesar 133 miliar rupiah. Disusul dengan pengungkapan tindak pidana korupsi besar lainnya berupa tindak pidana korupsi pengadaan satelit dengan nilai total kerugian 438 miliar rupiah. Terhadap penanganan perkara koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer ini terbukti telah memberikan perbaikan pada sistem peradilan Indonesia, khususnya penanganan perkara koneksitas. Jadi, permasalahan penanganan perkara koneksitas maupun adanya disparitas penjatuhan pidana atau pemidanaan tidak lagi terjadi dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya karena telah dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Dengan ini, Kejaksaan Republik Indonesia mampu memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat secara perlahan. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya mengenai perkara koneksitas. Semoga berkenan.